Assalamualaikum ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang mematikan kita. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mampu untuk menghitung, apatah lagi membalasnya. Nikmat dalam mencari rezeki, nikmat dalam menimba ilmu, nikmat dalam berkeluarga, bersahabat, dan mencari kebenaran. Banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita, yang mana kita ini menumpang di bumi Allah, menghirup udara segar, yang bersih, yang Allah bagi 24 jam kepada kita, tidak pernah habis-habis bah. Jadi, muslimin dan muslimat, maupun saudara sahabat saya yang bukan Islam, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara nikmat yang Tuhan bagi yang tidak boleh dibeli dengan harta benda, ialah nikmat iman dan Islam. Saya tahu nih, yang tengok video saya akan ada Islam dan bukan Islam. Syukurilah kamu yang lahir-lahir saja sudah Islam. Beruntunglah, sebab Allah takdirkan di dalam kehidupan yang tiada tekanan dan cabaran dalam menerima Islam, berbanding dengan kami nih yang pernah terlibat dulu daripada agama lain. Allah takdirkan saya dan kami nih yang mu'alaf di dalam suasana dari agama Kristen, yang membuat saya yakin untuk memilih agama Islam itu sebab ada beberapa perkara. Sudah pun saya ceritakan di video-video sebelum ini. Kamu orang tengoklah. Saya akan kasih letak link-link video itu di description di bawah video ini. Kali ini juga saya akan memberanikan diri saya untuk menyampaikan sesuatu kebenaran dari Alkitab sendiri. Jadi, siap sedia kamu orang sahabat-sahabat Kristen saya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima Alkitab kamu orang. Saya yang juga mendapat cadangan berkali-kali dari saudara Kristen untuk belajar Alkitab, dan sesungguhnya saya sudah rujuk Alkitab, mana ayat yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sekaligus saya mahu bahwa kita semua yang masih jauh dari Allah, kita yang sesungguhnya, baliklah cari kebenaran. Hari-hari terakhir sebelum saya tidak pergi gereja hari itu, tiap malam saya berdoa sampai menangis, minta petunjuk, sebab saya meragui agama saya. Saya sungguh geram bila tidak dapat melegakan hati saya, dan keraguan-keraguan saya nih kan mengganggu keseharian dalam hidup saya. Mana lagi saya pada tahun itu mau fokus belajar untuk menduduki peperiksaan besar, yaitu SPM. Tapi saya sangat tertarik sama mencari kebenaran, terutama tentang siapa Tuhan. Betulkah Tuhan yang saya anggap Tuhan selama ini adalah yang sesungguhnya Tuhan? Tentulah saya meyakini Tuhan cuma satu di alam semesta ini. Tapi pada agama saya ada konsep yang menunjukkan atau menggambarkan 3 pribadi yang buat saya sendiri tidak setuju dan bagi saya tidak masuk akal. Ngam waktu itu ada nih kawan saya, dia ada cadangkan saya untuk tengok video-video Dr. Zakir Naik, dan selepas beberapa kali tengok video Dr. Zakir Naik,
Saya serasa mendapat tentangan dari beliau. If you point out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity. This is the teaching of the church, not of the Bible. Brother, do you believe in the Bible or the church? I believe in the Bible, which is the word of God. Correct. So point out from your word of God, the Bible, where does Jesus Christ, peace be upon him, himself says unambiguously, unequivocally that I am God, or worship me? Only one statement. He only say in John chapter 8 verse 32 of the Bible, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Correct? Seek ye the truth, and the truth shall set you free. That's what I'm telling you. Seek the truth. Where does the Bible say that Jesus is God? Pas itu saya terdorong untuk cari ayat tuh di Alkitab. Dengan kemudahan yang ada di zaman sekarang nih, saya guna sebaik mungkin. Tinggal type saja mana ayat yang Yesus mengatakan beliau adalah Tuhan. Di Google, YouTube, atau media sosial. Akhirnya saya jumpa. Subhanallah, memang ada. Memang sioklah rasanya, kira-kira bolehlah tunjuk dekat kawan Islam. Tahu-tahu lagi lepas saya selidik sebelum mau tunjuk dekat kawan-kawan. Allahu Akbar, indah jadi. Kan awal-awal saya sudah sepakat dengan diri saya kalau Alkitab kena ubah-ubah. Banyak mualaf dan orang Islam cakap. Jadi saya ini supaya yakin 100% bukan pasal roh diubah menjadi Roh Kudus, macam yang saya sudah cerita di video yang lepas. Bukan itu saja, tapi kali ini soal Tuhan itu sendiri. Saya cari kebenaran itu sebab saya memang mau belajarlah Islam supaya menjadi anak kebanggaan bapak saya waktu itu. Dialah yang mula dulu, dia orang tua saya yang mendidik saya mencari kebenaran. Dia suruh saya baca buku, rajin membaca. Kelak nanti kau akan tahu apa yang kau tidak tahu, dia bilang. Ya, saya anak yang biasa-biasa saja. Saya tidak tunjuk betul keistimewaan atau kelebihan saya. Saya akan lebih menjadi pendengar bila bapak saya kongsi sesuatu, lepas saya tanya satu soalan. Cari ilmu agama atau kebenaran yang ditemani oleh seseorang sahabat baru saya. Maklum kami satu kelas di sekolah, dia Islam. Waktu itu apa yang saya cari saya dapat, apa yang saya mau saya jumpa. Sesungguhnya Allah itu maha penyayang lagi maha mengetahui. Allah tahu apa yang hambanya perlukan. Sepanjang dalam kekeliruan saya, dan saya tidak pernah berhenti berdoa sebelum tidur. Saya menangis sehabis-habisnya, macam betul-betul saya mengadu sama Tuhan di depan saya, bah. Saya sayang agama asal saya, tapi itulah, betulkah Yesus itu Tuhan? Betulkah Tuhan yang saya sembah selama ini Tuhan semesta alam? Saya berdoa dan minta petunjuk. Setiap kali saya jumpa ayat Alkitab, saya akan berbalik sama ayat asli Al-Quran. Saya akan berbalik sama ayat asli Alkitab, supaya saya pun percaya kalau di ayat asli Alkitab, Yesus pun ada mengaku dia Tuhan. Jadi, ada nih satu inspirasi saya belajar dari seorang wanita mu'alaf. Dia dari Indonesia. Dan inilah yang saya mau kongsi sama kamu orang sahabat-sahabat saya Kristen yang ada di Sabah tentang kebenaran Alkitab. Saya tidak tahulah kamu orang sudah tahu atau pura-pura tidak tahu, kan?
Marilah kita sama-sama buat penelitian ini. Kita tengok sejauh mana pengakuan Yesus adalah Tuhan di dalam Alkitab. Ayat itu ada di dalam Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke. Yesus ada mengaku dia adalah Tuhan di dalam Alkitab. Oke, begini. Terlebih dahulu saya minta maaf kepada non-Kristian yang tidak paham cara saya untuk menyampaikan kebenaran agama. Tapi inilah yang saya pernah jalani. Dan biarlah dorang yang mencari kebenaran tuh mendapat peluang untuk meniru atau mencontohi cara ini sebagai mempermudahkan cara. Jadi kali ini saya tidak akan banyak cakap. Saya tinggal tunjuk saja, nanti kamu orang ikut sendiri dan buat kesimpulan sendiri. Sebab kamu orang bilang saya salah memahami Alkitab, pengetahuan saya terlalu cetek, dan saya tidak pandai baca Alkitab. Yalah, anggap saja apa yang kamu cakap tuh betul. Kita type Yohanes 13 ayat 3. Kita cari Alkitab Sabda. Lepas itu kita sudah masuk. Mari kita tengok. Kita tengok yang paling, kita cari di versi kuno lah. Kita cek pengajar dan Tuhan, guru dan Tuhan. Mari kita pergi Yohanes 11 Original Version. Ini Greek ya kan. Terus tuh pergi di sini. Oke. Kita sudah dapat ini. Itu copy. Kita mau translate. Tampal Master. Tapi di Malaysia Encik. Tapi di Indonesia Bapak. Al-Syaid. Jadi kita sudah buat penelitian, dan yang kita dapati adalah perubahan. Kenapa di Alkitab Injil yang kita ada hari ini itu menjadi Tuhan, tulisan dia? Kenapa ditulis Tuhan? Kamu orang pun bingung kan? Alkitab kena buat begini, apa alasannya bah? Alkitab yang kita percaya 100% yang beredar selama ini, tulisannya jadi Tuhan, sedangkan ayat asli maksud dia bukan Tuhan pun. Jadi kamu orang lah yang buat kesimpulan sendiri. Kalau saya secara pribadi, saya sudah tawar hati dengan Tuhan yang ada sama agama Kristen, bukan sebab orang mengajak saya masuk Islam atau sebab dorang cakap itu ini tentang Kristen, tapi sebab kebenaran Alkitab itu sendiri bah.
Apa-apapun saya tidak heran langsung kalau kamu orang masih tetap setia dengan pilihan kamu orang. Sebab dalam Quran sudah sedia maklum untuk kamu orang semua sahabat Kristen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bahwa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 6-7, orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau tidak? Mereka tidak akan beriman. Allah menutupi hati mereka dan pendengaran mereka, sedangkan di mata mereka terdapat tabir yang menutupi, dan bagi mereka azab yang besar. Jadi kawan-kawan saudara saya semua, tinggal buka tabir hati kamu untuk menerima kebenaran ini. Baliklah sama Allah. Marilah kita selamatkan diri kita dari azab yang bakal kamu orang tanggung di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala masih bagi kita peluang sekarang ini, hari ini, untuk memperbaiki diri, mengumpul amal ibadah, dan menyembah Allah yang sesungguhnya. Terima kasih sudah mendengarkan perkongsian ini dari awal sampai habis. Semoga sudah mampu menjawab soalan kamu orang. Saya minta maaf kalau ada banyak kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan sama kamu orang. Saya minta maaf betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.